Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang 4 langkah memahami capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sudahkah Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Dalam capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan dalam bentuk narasi. Jadi Bapak Ibu, isi dari capaian pembelajaran ada 2 hal Bapak Ibu, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Nah, siapakah yang merumuskan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran sudah dirumuskan pemerintah Bapak Ibu. Nah, pendidik itu memiliki keleluasaan dalam menentukan strategi, cara, dan alur untuk mencapainya. Komponen capaian pembelajaran termasuk capaian pembelajaran PAIBP Bapak Ibu ada 4, yaitu rasional, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik, dan yang keempat capaian tiap fase. Nah, sekalipun capaian pembelajaran sudah dirumuskan pemerintah, tetapi merumusannya dalam satu SK Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru PAIBP yang mana kita membutuhkan satu pegangan khusus sebagai bagian dari perangkat ajar kita, maka kita perlu mengambil dan memisahkan untuk capaian pembelajaran PAIBP di fase yang kita ajar dari capaian pembelajaran yang ada dalam satu SK dari keputusan pemerintah Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu ada 4 langkah memahami capaian pembelajaran PAIBP. Yang pertama, kita memahami rasional dari pembelajaran PAIBP. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran PAIBP. Yang ketiga, mempelajari karakteristik, dan yang keempat, mempelajari capaian pembelajaran per fase. Nah, tinggal Bapak Ibu sekarang untuk tahun pelajaran 2023, tahun 2024, Bapak Ibu mengajar di fase yang mana? Nah, untuk CP PAIBP yang berlaku pada saat ini Bapak Ibu, yaitu CP yang mendasar pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek Bapak Ibu yang nomor 033-H-KR-2022 Bapak Ibu, tentang revisi keputusan BSKAP yang nomor 008-H-KR-2022. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu mengajar di fase yang mana Bapak Ibu? Apakah fase pondasi PAUD, fase A kelas 1-2 SDMI, fase B, C, D, E, atau F? Inilah Bapak Ibu keputusan BSK nomor 033-H-KR-2022 terkait dengan capaian pembelajaran yang berlaku pada saat ini. Nah, ini semuanya masih jadi satu SK Bapak Ibu, dan kita butuh untuk memisahkan yang khusus terkait dengan PAIBP di fase yang Bapak Ibu ajar sebagai pegangan Bapak Ibu ya, menjadi bagian dari perangkat ajar Bapak Ibu. Maka caranya bagaimana? Kita ambil 4 hal tadi yang merupakan 4 komponen utama dari capaian pembelajaran tadi Bapak Ibu. Silakan nanti ketika Bapak Ibu mengakses keputusan BSKAP 033 ini Bapak Ibu silakan bisa langsung download di kolom deskripsi. Jika sudah dibuka, maka Bapak Ibu langsung menuju ke jika fase E dan F Bapak Ibu. Kebetulan saya mengajar di fase E dan F untuk pendidikan dasar menengah, langsung ke lampiran 2 Bapak Ibu, karena lampiran 1 ini untuk pendidikan anak usia dini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengajar di anak usia dini, maka lampiran 1. Untuk pendidikan dasar menengah itu di lampiran 2 Bapak Ibu. Langsung di scroll ke bawah, lampiran 2. Nah, ini lampiran 2 Bapak Ibu, BSKAP 033. Nah, ini yang pertama adalah capaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
Nah, yang harus kita ambil yang bagian mana? Yang pertama adalah terkait dengan rasional. Ini tinggal kita copy paste Bapak Ibu. Kita copy paste, kita copy paste Bapak Ibu ya. Kemudian kita pindah di yang sudah kita siapkan. Kita pindah di sini. Ini fase. Bisa kita buat judul capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase E. Kebetulan saya mengajar di fase E. Nah, rasionalnya kita pindah ke sini. Oke. Kemudian yang kedua, kita memindah yang tujuan. Jangan lupa 4 komponen tadi, ini semua capaian kita pindah. Yang berikutnya kita memindah tujuan. Nah, tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam ini kita pindah. Semua kita pindah. Kemudian berikutnya karakteristik pendidikan agama Islam. Ini juga kita pindah semua. Kemudian yang terakhir kita memindah capaian per fase Bapak Ibu. Nah, ini kan mulai dari fase A. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD. Nah, tinggal Bapak Ibu mengajar di fase apa? Kebetulan saya mengajar di fase E, maka saya cari yang fase E. Ini fase D. Nah, ini yang fase E. Nah, jika Bapak Ibu seperti Rupiah GPAI, maka fase E, maka ini kita copy paste semua. Ya Bapak Ibu ya. Kita copy paste semua sampai dengan per elemennya. Nah, ini kita copy semua. Jadinya seperti ini Bapak Ibu, silahkan diberi judul bebas ya Bapak Ibu ya. Ini di sini saya beri judul capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase E. Jangan lupa Bapak Ibu ada 4 komponen yang harus ada, rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Nah, jika sudah Bapak Ibu, maka tidak sekedar ini jadi kemudian kita print, kita jadikan sebagai bagian dari perangkat ajar, tentu tidak Bapak Ibu. Harus kita pahami betul isi di dalamnya, karena itu menjadi kerangka berpikir dan bersikap kita di dalam melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan rasional? Rasional itu adalah landasan logis Bapak Ibu, kenapa mata pelajaran pendidikan agama Islam perlu diajarkan di sekolah. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu, untuk rasional ini Bapak Ibu di semua fase sama. Jadi yang menjadi rasional mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik fase A sampai fase F Bapak Ibu sama, Bapak Ibu, jadi rasionalnya sama. Pada intinya Bapak Ibu, hal yang mendasari pentingnya mata pelajaran diajarkan di sekolah adalah yang pertama, PAI nanti diajarkan secara bertahap dan holistik untuk diarahkan pada penyiapan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama Islam serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pokoknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini dijelaskan semua bagaimana pembelajaran itu harus mengarah kepada peserta didik hendaknya hablum minallah baik, hablum minannasya baik, kemudian hubungan dengan semesta juga baik, kemudian di NKRI di dalam penerapannya bagaimana peserta didik mampu menerapkan agama Islam yang rahmatan lil alam, tidak terjebak pada pemahaman yang radikal Bapak Ibu, mampu bersikap kritis, peduli kepada lingkungan, kemudian dan mampu bersikap bijak di dalam menerapkan agama Islam. Berikutnya juga Bapak Ibu hendaknya di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam nanti mampu mengarahkan peserta didik untuk mampu memiliki kecakapan abad 21 Bapak Ibu. Di sini diterangkan semua di dalam rasional. Ini Bapak Ibu. Kemudian diarahkan juga nanti peserta didik mampu memiliki 5 elemen keilmuan pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam.
Ini rasional dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berikutnya di bawahnya adalah terkait dengan tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sama Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam ini sama baik fase A sampai fase F, hanya saja nanti titik tekan kompetensi dan juga lingkup materinya yang berbeda. Jadi ini sama. Kemudian karakteristik Bapak Ibu. Ini karakteristik yang mencakup keseluruhan dari fase A sampai fase F sama Bapak Ibu untuk tiap elemen, apakah Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih maupun sejarah peradaban Islam. Ini sama. Nah, ini Bapak Ibu yang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk per fase Bapak Ibu yang kebetulan di sini saya mengajar di fase E. Nah, ini yang harus lebih kita cermati Bapak Ibu, karena inilah nanti yang akan kita uraikan menjadi tujuan-tujuan capaian pembelajaran dan pada akhirnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu pada fase E dalam elemen Al-Quran dan Al-Hadis, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan Al-Hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta Al-Hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina, meyakini sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan zina adalah perintah agama dan membiasakan sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Nah, ini yang komponen Al-Quran dan Al-Hadis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencermati langsung di fase. Kalau di sini kan berkumpul jadi satu Bapak Ibu ya, untuk seluruh elemen. Bapak Ibu bisa langsung mencermati di masing-masing elemen. Kalimatnya sama Bapak Ibu, misalnya untuk Al-Quran dan Hadis tadi sudah saya bacakan. Maka di sini yang kita cermati adalah kompetensi dan lingkup materinya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya pada peserta didik mampu menganalisis, berarti ada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, yaitu menganalisis. Kemudian lingkup materinya apa? Yaitu ayat Al-Quran dan Hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi yang pertama adalah kompetensi menganalisis dengan lingkup materi ini. Nah, untuk lingkup materi yang sama, yaitu ayat Al-Quran dan Al-Hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, ada kompetensi lain Bapak Ibu yang harus dikuasai peserta didik, yaitu apa? Membaca dengan tartil. Nah, di sini membaca dengan tartil dan menghafal dengan fasih dan lancar. Nah, masih temanya sama Bapak Ibu, ada kompetensi lain yang harus juga kuasai peserta didik, yaitu menyajikan konten dan paparan. Ya, jadi mampu mempresentasikan, menyajikan. Dan berikutnya Bapak Ibu ada kompetensi lain yang harus dikuasai peserta didik di tema yang sama, yaitu meyakini Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah membiasakan. Nah, membiasakan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kompetensi-kompetensi itu nantilah yang akan, dan lingkup materi tadi nanti akan kita jabarkan ke dalam tujuan capaian pembelajaran dan menjadi alur tujuan pembelajaran. Begitu pula untuk elemen-elemen yang lain Bapak Ibu, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Jadi Bapak Ibu, inilah 4 cara memahami capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah kita pisahkan dari sumbernya. Tadi Bapak Ibu ya, BSKAP 033 tahun 22 kita pisahkan sehingga kita ketika kita membuka langsung ini menjadi acuan kita, pegangan kita, maka benar-benar kita pahami mulai dari rasionalnya. Jadi Bapak itu landasan berpikir kenapa dan bagaimana mata pelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan di sekolah.
Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah memahami tujuannya, Bapak Ibu. Berikutnya memahami karakteristik dari tiap elemennya. Dan yang terakhir, yang lebih operasional lagi, Bapak Ibu, yaitu kita mencermati capaian pembelajaran untuk fase di mana kita ajar, kita cermati. Jika kita menghendaki langsung ke elemennya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena pada dasarnya isinya sama. Langsung ke elemennya, kita cermati kompetensinya apa dan lingkup materinya apa, kemudian kita jabarkan ke depannya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Demikianlah Bapak Ibu 4 langkah memahami capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk CP PAIBP fase E dan fase F, dan juga sumbernya BSKAP 033 tahun 2022 sudah Rupiah PAI sediakan di kolom deskripsi Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan bisa langsung mendownload apabila menghendaki untuk diedit di bawahnya dengan diberikan keterangan nama pengajar, silahkan Bapak Ibu bisa langsung diedit. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.